Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salwa, prodi PGSD dari reguler 4E. Saya akan membacakan materi yang berjudul yaitu materi 1. Pengertian materi. Menurut Ali Nugraha dan Dina Dwiyana 2008, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Sedangkan menurut Sukaima 2004, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau mempunyai volume. Segala benda yang ada di dalam semesta, termasuk kita sendiri, merupakan suatu materi. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. 2. Sifat-sifat materi. Setiap materi memiliki sifat-sifat tertentu yang khas yang memudahkan untuk dikenali dan dibedakan dengan zat lainnya. Materi dikenakan dengan sifat-sifatnya. Sifat umum materi ialah sifat yang sama dengan materi lain dengan satu golongan tertentu. Sifat lainnya adalah sifat khusus, yaitu sifat khas yang harus dimiliki oleh materi tersebut. Secara umum, sifat materi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Sifat fisis. Sifat fisis adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala fisika. Contoh A. Wujud atau fase materi, padat, cair, dan gas. B. Titik lebur, titik beku, dan titik didih. C. Daya hantar panas dan listrik. D. Massa jenis, warna, bau, dan rasa. E. Sifat tertarik dan tidak tertarik oleh magnet. B. Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala kimia. Ali Nugraha dan Dina Dwijayana 2008. Untuk mengukur dan mengamati sifat kimia hanya dapat dilakukan melalui reaksi. Contoh sifat kimia mencakup kereaktifan atau misalnya mudah atau sulit bereaksi, dapat terbakar, melapuk atau membusuk. Rumus kimia, susunan ikatan, bentuk molekul, dan lain-lain. Contohnya gas hidrogen dapat berubah menjadi air jika direaksikan dengan gas oksigen setelah gas oksigen dan hidrogen. 3. Perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik menjadi zat baru maupun tidak. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu A. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Contoh beras yang ditumbuk menjadi tepung. Beras yang ditumbuk menjadi tepung hanya menunjukkan bentuk dan ukuran yang berubah, tetapi sifat molekul zat pada beras dan tepung tetap sama. Terdapat beberapa ciri pada perubahan fisika, yaitu 1. Tidak berbentuk zat jenis baru, contohnya beras menjadi tepung beras. 2. Zat yang berubah dapat kembali berbentuk semula, contoh air menjadi es. 3. Hanya diikuti perubahan sifat fisika saja, contoh garam yang dilarutkan. Perubahan fisika yang lainnya adalah perubahan bentuk, ukuran, dan warna. Pada perubahan ini memungkinkan kita mendapatkan kembali materi semula, namun tidak semuanya dalam bentuk yang utuh. Misalnya gelas yang pecah, pada gelas tersebut menjadi perubahan fisika meskipun wujudnya bukan gelas lagi, hanya wujud fisiknya saja yang berubah dan tidak terjadi perubahan sifat dasarnya. Atau gelas kaca memiliki sifat seperti kaca, begitu pula dengan gelas kaca yang pecah. Peristiwa perubahan wujud zat yang merupakan perubahan fisika yaitu mencair, yaitu perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya es mencair, membakar lilin. 2. Membeku, yakni suatu perubahan wujud zat dan cair menjadi padat. Contohnya es yang membeku. 3. Mengembun, yaitu suatu perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya embun. 4. Menguap, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi gas, contohnya uap. 5.
Penyublim yaitu suatu perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, contohnya kapur barus. 6. Mengkristal atau deposisi yaitu suatu perubahan wujud zat dari gas, contohnya kapur barus. Ditumbuk menjadi tepung hanya. B. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Misalnya pada saat membakar kertas, setelah kertas tersebut habis terbakar, akan terdapat abu yang diperoleh akibat proses pembakaran. Kertas sebelum dibakar memiliki sifat yang berbeda dengan kertas sesudah dibakar. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak reaksi kimia yang terjadi secara alamiah atau yang dibuat manusia. Terdapat beberapa ciri perubahan kimia suatu zat, yaitu 1. Terbentuk zat jenis baru. 2. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. 3. Diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. 4. Terjadi perubahan warna. Selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. 4. Klarifikasi materi. Berdasarkan keadaan fisisnya, materi dapat digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri dari setiap wujud materi sangat penting untuk dipahami karena merupakan landasan dalam penguasaan konsep dan proses dalam kimia. Salah satu cara mengenali ciri-ciri wujud suatu materi diantaranya dapat dilakukan dengan melihat berdasarkan bentuk, volume, kompresibilitas atau penampakan, massa, jenis, dan kemampuan mengalirnya. Secara mendasar terdapat 2 faktor yang mempengaruhi wujud suatu materi, yaitu kekuatan gaya antar dan jarak antar molekul. Kedua faktor tersebut mempengaruhi struktur fisik wujud zat sehingga mempengaruhi pada bentuk, volume, tegangan permukaan, laju penguapan, dan daya air. Sedangkan jarak antar molekul dan mempengaruhi kemampuan penampatan dan laju bauran atau infusi. 1. Wujud zat. A. Keadaan gas. Zat gas ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang secara berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Molekul gas terdiri dari 2 atom atau lebih, misalnya gas CO2. Suatu materi yang sangat mengesankan dari materi yang berwujud gas adalah kompresibilitas atau kemampuan memampatannya tinggi, karena sifat ini tidak dimiliki oleh materi lain. Di samping itu, sifat khas dari wujud gas adalah sangat dipengaruhi oleh tekanan, sehingga gas secara spontan akan menghuni ruang yang kerapatan udaranya lebih rendah dari kerapatan gas itu sendiri. Selain itu, volume gas bisa berubah karena perubahan suhu. Misalnya, sejumlah gas tertentu dalam satu silinder jika dinaikkan suhunya, maka volume gas akan bertambah mengikuti kekuatan tekanan. B. Cairan. Zat cair ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadah. Pada cairan gaya, interaksi di antara molekulnya cukup kuat untuk mempertahankan pelepasan diri dari kerumunannya, tetapi tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan padatan, sehingga gaya tersebut tidak cukup untuk mempertahankan molekul agar diam pada posisi tertentu, sehingga mengakibatkan susunan molekulnya tidak beraturan, letaknya agak renggang, serta dapat bergerak bebas berpindah-pindah tempat. Akhirnya, cairan memiliki volume tetap, tetapi bentuknya mengikuti ruang yang dihuninya. C. Padatan. Zat padat ialah zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap partikel-partikel yang penyusunannya tersusun rapat atau berdekatan satu sama lain. Zat padat memiliki gaya tarik-menarik sangat kuat dan tidak bisa bergerak bebas.
2. Larutan dan kelarutan. 1. Larutan. Larutan merupakan campuran homogen antar dua zat atau lebih yang saling melarutkan. Masing-masing zat penyusun tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut atau solute dan pelarut atau solvent. Zat dalam larutan yang berada dalam jumlah terbesar berkedudukan sebagai pelarut, sedangkan zat-zat lainnya sebagai zat terlarut. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses campuran zat terlarut dan pelarutan berbentuk larutan yang disebut pelarutan atau solvasi. Contoh larutan yang umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan dalam cairan. Contohnya seperti gula dilarutkan dalam air. Jika ada memasukkan 1 sendok gula ke dalam 1 gelas air, maka seolah-olah gula tersebut menghilang di dalam air. Dalam gelas tersebut, gula dan air tidak dapat dibedakan lagi berbeda jenis. 2. Kelarutan. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suatu suhu tertentu. Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisika dan kimia zat terlarut. 5. Atom dan molekul. 1. Atom. Atom merupakan suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi. Dalam bahasa Yunani, atom berarti tidak berbagi, tidak tomos atau berbagi. Contohnya hidrogen H, oksigen O, dan karbon C, dan lain-lain. Alam semesta termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia tersusun dari ratusan ribu sampai jutaan jenis zat atau materi. Bisa berupa zat tunggal maupun zat campuran. Apabila diuraikan, materi-materi ini merupakan kombinasi dari atom-atom. Atom memiliki sifat netral atau tidak bermuatan. Atom yang sejenis akan membentuk satu unsur. Satu atom diberi lambang yang sama dengan unsurnya. Jadi atom hidrogen diberi lambang H dan atom oksigen diberi lambang O. 2. Molekul. Atom merupakan unit pembangun dari segala macam materi. Nah, molekul dibangun oleh atom-atom. Molekul merupakan gabungan dari 2 atau lebih atom, bisa berbentuk dari atom yang sama. Contohnya hidrogen H2 dan oksigen O2. Bisa juga terbentuk dari atom yang berbeda. Contohnya air H2O, karbon dioksida C2O, dan karbon monoksida CO. Molekul yang tersusun atas atom yang sama dinamakan molekul unsur, sedangkan molekul yang dibangun oleh atom berbeda disebut molekul senyawa. Molekul yang terbentuk dari 2 atom, baik atom yang sama ataupun beda, disebut molekul diatomik. Selain itu, atom juga bisa membentuk molekul poliatomik, yaitu molekul yang tersusun atas 3, yaitu lebih atom. Contohnya seperti ozon O3 dan belerang atau sulfur S8. 6. Teori dan model-model atom. 1. Model atom Dalton atau John Dalton 1760 atau 1844. Model atom yang paling sederhana adalah model atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton, seorang ilmuwan berkembangan Inggris. Menurut model atom ini, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. 2. Model atom Thomson atau Joseph John Thomson. Model atom yang kedua ada model atom Thomson sesuai dengan namanya. Model atom ini ditemukan oleh Joseph John Thomson. Model atom Thomson berbentuk seperti roti kismis. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut jumlahnya sama. Model atom ini dibuktikan dengan penelitian Thomson yang menggunakan sinar tabung Takoda. 3. Model atom Rutherford atau Rutherford. Model atom Rutherford
dikemukakan oleh M.C. Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagai besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger atau Marsden. 4. Atom model Bohr atau Niels Bohr. Model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr dan M.S. Rutherford pada tahun 1913. Dalam model atom Bohr dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya atau tingkat energi tertentu. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom, jadi seperti orbit planet-planet di atas surya. 5. Model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukan elektron dinamakan orbital. Menurut teori ini ada 4 jenis orbital, yaitu SPDF. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.